البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang tidak henti-hentinya tercurah kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kewajiban kita semua, ikhwani fillah, pada setiap nikmat-nikmat tersebut adalah untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai masing-masing dari nikmat yang kita rasakan. Walaupun itu hanya sekedar lepasnya dahaga dengan seteguk air yang Allah rizkikan. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Umum mencakup semua kenikmatan. Kalian semua akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Oleh karena itulah perbagus kesyukuran. Karena dengan itulah seorang hamba akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridha kepada kalian. Dan terkhusus pada kesempatan malam hari ini, di antara nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua setelah nikmatul Islam was sunnah, kemudian nikmatul ukhuwah dan nikmat bisa berduduk bermajelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat kepada kita akhwan dengan adanya kesempatan dan waktu sehingga kita bisa mendapati hari-hari yang utama. Hari-hari yang utama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan amalan saleh padanya adalah amalan yang paling utama. Amalan saleh padanya adalah amalan yang paling Allah cintai. Amalan saleh padanya adalah amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma'amalun fil ayyami afdala minha fi hadhihi. Tidaklah ada suatu amalan pun di hari-hari yang lebih utama daripada di hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Datang dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan lafaz ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh padanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang 10, yakni Asyra min Dzulhijjah, yaitu hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat Ibnu Majah ini ditegaskan, kalau tadi pada riwayat Bukhari dengan lafaz afdal menunjukkan itu seutama-utama amalan dari jenis yang sama, ya kawan. Seandainya kita beramal dengan amal yang sejenis, nah, maka yang terbagus dan paling utama adalah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan amalan yang sejenis tersebut yang kita lakukan di selain 10 awal Dzulhijjah. Kemudian dalam Ibnu Majah ditegaskan bahwasanya itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallah," atau "Ma min yaumin ma min amalin azka indallah min hadhil ayyam," yaitu ayyamul ashr. Demikian pula padanya wala afdala wala a'zama ajran indallah, dan tidak lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dari riwayat-riwayat ini, akhwani fillah, kita ketahui betapa mulianya hari tersebut. Karena amalan padanya menempati kriteria paling afdal, paling dicintai oleh Allah, paling bersihnya, paling mulianya, dan paling besar pahalanya. Bahkan ketika para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad. Walal jihad, kata beliau, tidak pula jihad bisa mengimbangi keutamaan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali satu golongan dari golongan-golongan para mujahidin, yaitu siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bisyai', kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Dia keluar ke medan perang dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun, yaitu dia gugur di medan perang, gugur di medan jihad, dan hartanya pun dia korbankan di jalan jihad fisabilillah. Satu ini saja yang bisa mengungguli keutamaan amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya penting untuk kita mengetahui keutamaan hari ini, karena kenyataannya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kita butuh betul-betul sering-sering mengingatkan manusia. Kenapa? Karena banyak manusia fi ghaflah, dalam kondisi lalai terhadap keutamaan hari-hari ini. Betapa banyak manusia yang menganggap hari-hari ini hari-hari biasa, sebagaimana hari-hari yang lain.
Padahal para ulama menegaskan 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Lebih utama. Nah, ini untuk hari-harinya jelas. Siangnya jelas. 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Adapun untuk malamnya, khilafnya cukup kuat. Apakah malam-malam di 10 akhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam-malam di 10 awal Dzulhijjah? Terjadi khilaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala merajihkan 10 akhir bulan Ramadan lebih utama karena padanya ada Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Lataiful Ma'arif merajihkan bahwasanya 10 malam dari bulan Ramadan pun ikhwan masih kalah keutamaannya dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali 1 malam tok yang di situ Lailatul Qadar. Ya, kecuali 1 malamnya, yaitu yang di situ Lailatul Qadar, jelas tidak ada yang mengimbangi keutamaan malam tersebut. Tapi Ibnu Rajab katakan, adapun malam-malam yang lain tetap tidak bisa mengungguli keutamaan hari-hari dan malam-malam di 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan malamnya, akhwan. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya dengan malam-malam yang 10 dan jumhurus salaf, akhwan. Jumhur para salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas, kemudian juga Abdullah bin Zubair, Qatadah, Mujahid dan yang lainnya dari para a'immah mufassirin menegaskan bahwasanya walayalin 'ashr maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya itu ijma'. Nah, seperti ijma' di kalangan apa? Di kalangan ulama ahli tafsir. Menunjukkan lemahnya mereka yang menyelisih pendapat ini. Bahwasanya walayalin 'ashr maksudnya adalah malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti kalau bersumpahnya dengan malam menunjukkan malam-malamnya juga utama. Ini istinbat dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dan terlepas dari itu semua, ikhwan, jelas bahwasanya siang dan malam di hari-hari ini berarti hari-hari yang utama. Hari-hari yang utama. Maka ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengannya, untuk bisa bertemu dengan hari-hari tersebut, manfaatkan sebaik mungkin. Perhatikan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair perawi dari Abdullah bin Abbas, ikhwan, yang meriwayatkan hadis tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr. Beliau kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah dikatakan kana idza dakhala al-'ashra min Dzulhijjah ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Adalah Sa'id bin Jubair dulu kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat keras, kesungguhan yang luar biasa. Kalau para salaf saja di hari-hari yang lain, akhwan, dari sisi ibadahnya mereka sudah bersungguh-sungguh. Qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya di hari-hari biasa. Apalagi kalau sudah dikatakan seperti ini. Nah, ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Nah, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat
sehingga hampir ya sampai-sampai apa dia tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena begitu sungguh-sungguhnya. Dan ini yang patut kita contoh untuk kesungguhan dalam mengisi hari-hari di 10 awal Dzulhijjah ini, akhwat. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik. Karena itu sebaik-baik hari di dunia. Telah datang dalam riwayat Jabir bin Abdullah dan dimasukkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Seutama-utama hari-hari di dunia adalah hari-hari yang 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, karena terkumpul padanya keagungan hari itu dan juga terkumpul padanya ummahatul ibadah. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara sisi yang menunjukkan kenapa hari-hari ini utama dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, karena selain keagungan hari itu dikarenakan Allah bersumpah dengannya dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan perkara yang agung, perkara yang mulia di sisinya. Bahkan kenapa dalam bersumpah dengan hari-hari yang 10 ini bentuknya nakirah? Walayalin ashrin, kalau mau ditunjukkan tanwinnya. Bentuknya kan nakirah. Kalau kita perhatikan sumpah-sumpah yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan bentuk ma'rifah, wal fajr, wal 'asr, wad duha, wasyams. Dan seterusnya. Tapi ketika bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam bentuk nakirah, bukan bentuk ma'rifah. Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, akhwan, li'idhamiha, dikarenakan agungnya hari-hari tersebut. Jadi dengan tangkir, dengan menakirahkan penyebutan ini sebagai bentuk penunjukan tentang keagungan dan kemuliaan hari-hari tersebut. Maka sepantasnya bagi kita, setiap muslim maupun muslimah, terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah, untuk betul-betul mengisi hari-hari tersebut dengan sebaik-baik amalan yang kita mampu. Karena ini diantara sunnah yang banyak manusia melalaikannya, yaitu menghidupkan hari-hari dan malam-malam 10 awal Dzulhijjah dengan amalan saleh. Baik itu qiraatul Quran maupun zikrullah, sedekah, puasa dan yang lainnya dari amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua. Dan terkhusus di antara juga sunnah yang banyak ditinggalkan, akhwan, yaitu memperbanyak tahlil, tahmid dan takbir. Karena ini yang jelas nas perintahnya. Adapun seperti puasa, ikhwan, kita tidak mendapati perintah berpuasa secara nas. Berpuasalah kalian di 10 awal Dzulhijjah, tidak ada. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim meriwayatkan bahwasanya tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di ayyamil ashr, di 10 awal Dzulhijjah ini. Tapi para ulama mengatakan puasa masuk dalam keumuman amalan soleh, sehingga setiap orang yang ingin berpuasa di hari-hari itu silahkan. Karena itu juga amalan soleh, bahkan puasa termasuk di antara seutama-utama amalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam hadits qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia, pahalanya sudah tertulis, kecuali puasa, karena sesungguhnya itu untukku dan aku sajalah yang akan mengganjarnya. Mengisyaratkan bahwasanya ganjaran puasa itu tidak bisa dinilai, tidak bisa kita kira-kirakan. Karena Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih.
Akulah yang akan mengganjarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan besarnya amalan puasa. Nah, ketika digabung mulianya amalan dengan mulianya hari, harapannya mendapatkan kemuliaan yang banyak. Ini masuknya puasa. Nah, dari sisi pendalilan kenapa juga disyariatkan? Puasa disyariatkan untuk diperbanyak di hari-hari ini. Nah, terkhusus apalagi di tanggal 9 Dzulhijjah yang datang, nah, keutamaan secara khusus. Nah, adapun zikir, takbir, tahmid dan tahlil datang perintah, bentuknya perintah. Dan perintahnya pun bukan hanya sekedar bertakbirlah kalian, bertahmidlah kalian, tidak. Tapi perintahnya dengan perintah untuk perbanyak. Datang dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Memang ikhwan secara sendirinya ada kelemahan, tapi dengan penggabungan jalan-jalannya dan syawahidnya tidak kurang dari tingkatan hasan. Nah, tidak kurang dari tingkatan hasan. Bahkan sebagiannya mensahihkan sahih li ghairi. Setelah menyebutkan keutamaan hari-hari 10 awal Dzulhijjah seperti dalam riwayat Abdullah bin Abbas, bahwasanya amalan saleh pada hari-hari itu sangat utama dan sangat dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna minal tahlili wat takbiri wat tahmid. Perhatikan ziyadah ini, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan apa? Dengan bacaan tahlil, bacaan takbir dan bacaan tahmid. Bacaan tahlil apa, Ibrahim? La ilaha illallah, Allahu akbar, takbir, kemudian tahmid, alhamdulillah. Nah, yang ini tercakup dalam apa? Dalam bacaan takbir yang datang dalam riwayat Ibnu Abbas maupun Ibnu Mas'ud yang masyhur. Nah, kita baca Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Terkumpul padanya takbir, tahmid dan tahlil. Dan para sahabat mengamalkan perintah ini, kawan. Jadi semenjak tanggal 1 bulan Dzulhijjah mereka memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Diriwayatkan dengan sanad yang sabit dari dua sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Kana idza dakhalatil 'ashr yakhrujani ila suq fayukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, nah mereka apa? Mereka masuk ke pasar kemudian bertakbir. Masuk ke pasar bukan hanya sekedar untuk jual beli, tidak, tapi untuk mengingatkan manusia keutamaan hari ini. Mengingatkan manusia untuk tidak lupa berzikir walaupun sibuk dengan hajah masing-masing di pasar, karena tempat yang paling melalaikan ya pasar. Maka mereka berdua datang ke tempat tersebut untuk mengingatkan. Mereka bertakbir, kemudian yang lainnya pun ingat, akhirnya ikut bertakbir juga. Nah, dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbirul mutlak. Jadi takbir mutlak yaitu yang tidak dikaitkan sama sekali dengan sholat fardu. Jadi waktunya mutlak, berjalan, ketika berdiri, ketika mau tiduran, ketika berbaring, dan ketika mengendarai motor. Perbanyak akhwan zikir ini, kan ini diantara sunnah yang banyak ditinggalkan.
memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Naam, perbanyak. Apalagi kalau hal ini di sisi ahli sunnah saja. Naam, di kalangan salafiyun butuh kita sering mengingatkan untuk dihidupkan, apalagi di kalangan awamun nas yang tidak bertakbir kecuali kalau pegang mikrofon. Nah, ini terkadang tapi juga, nah, kita terkadang lalai juga. Kalau nggak pegang mikrofon, tidak semangat takbir, ini keliru. Takbir itu ya kita sendiri-sendiri, para ummahat di rumah. Nah, sebagaimana dulu para salaf, mereka bertakbir di rumah-rumahnya. Nah, kalau di pasar saja bertakbir, apalagi apa? Di rumah-rumah mereka. Ini diantara sunnah yang butuh dihidupkan. Dan bergembiralah bagi yang menghidupkan sunnah di zaman-zaman seperti ini, ikhwan, karena padanya dua keutamaan besar. Yang pertama, keutamaan mengamalkan sunnah, dan yang kedua, keutamaan menghidupkannya di mana manusia banyak meninggalkannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Ini di antara amalan yang datang nas tapi banyak diremehkan. Kadang banyak manusia bertanya tentang puasa. Puasa mulai dari tanggal berapa? Naam. Tapi yang datang nas malah terlalaikan. Nah, yaitu tadi perbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Selain amalan-amalan yang lain, karena yang jelas di sini butuh tanwi', butuh apa? Menganeka-ragamkan, ikhwan. Capek yang ini berganti yang itu. Capek qiraatul Quran berganti dengan apa? Dengan zikir-zikir yang lain. Takbir tadi, tahmid, tahlil sambil baring. Karena seseorang mungkin kalau yang tidak punya hafalan banyak mau baca Quran sambil baring juga macet-macet, ya kan? Ya perbanyak zikir yang mudah tadi. Jangan sampai lalai, ikhwan, karena detik-detik di hari ini sungguh seandainya seorang menyia-nyiakannya, mesti dia akan menyesalinya kelak. Nah, karena itu hari-hari yang utama, hari-hari yang tidak bisa tergantikan dengan hari-hari yang lain kalau kita melewatkannya. Naam, barakallahu fikum. Itu sekilas untuk kita ingat tentang keutamaan hari yang mulia ini, agar jangan sampai kita lalai sebagaimana kebanyakan manusia lalai tentang keutamaannya. Sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana pada pembahasan terakhir kita membahas tentang syariat rajam, di mana rajam itu adalah hak dan disebutkannya dalam kitab akidah untuk membantah firqah Khawarij. Demikian pula sebagian Mu'tazilah yang mereka mengingkari disyariatkannya rajam. Demikian pula pada poin pembahasan berikutnya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal mashu 'alal khuffaini sunnah. Dan mengusap dua khuf itu adalah sunnah. Pembahasan ini, ikhwan, pembahasan yang biasa disebutkan oleh para fuqaha dalam kitabut taharah. Biasanya disebutkan setelah pembahasan wudu. Namun kenapa disebutkan pembahasan fikih dalam kitab akidah? Ketahuilah disebutkannya pembahasan ini, ikhwan, dikarenakan di sana ada firqah yang menyimpang dari sunnah yang mengingkarinya, sehingga butuh diterangkan bahwasanya ini adalah di antara sisi pembeda antara kita dengan mereka. Firqah tersebut adalah Syiah dan Khawarij. Terkhusus Syiah dari kalangan Rafidhah yang mereka mengingkari disyariatkannya mengusap dua khuf. Padahal hadis-hadis yang datang dalam masalah ini mutawatir. Makanya untuk menegakkan sunnah tersebut dan membantah ahli bidah disebutkan pembahasan al-mashu 'alal khuffain, mengusap
dua khuf ini. Dan yang dimaksud dengan khuf itu apa? Yang dimaksud dengan khuf ya ikhwan yaitu an-ni'al allati tughattil ka'bain. Yaitu alas kaki yang menutupi kedua mata kaki. Dari jenis apapun, dari kulitkah atau dari kainkah, dari wol atau yang lain, yang penting itu alas kaki yang sampai menutupi kedua mata kaki, maka itu masuk dalam kriteria khuf. Dan itu yang diperbolehkan. Adapun kalau tidak menutup mata kaki, walaupun terbuat dari kulit, itu tidak masuk dalam kriteria khuf dan tidak boleh diusap ketika berwudu. Berarti akhwan, masuk dalam makna khuf seperti apa? Kaos kaki yang kita pakai biasa. Kenapa? Karena itu digunakan untuk menutupi kaki dan sampai menutup mata kaki. Ya, tapi kaos kaki yang menutup mata kaki sekarang kan aja banyak kaos kaki yang di bawah mata kaki ya gitu. Jadi kaos kaki yang menutup mata kaki. Intinya di sini. Yang digunakan untuk menutupi kaki, kalau menutup kedua mata kaki maka itu masuk dalam hukum khuf. Dan dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini wal mashu 'alal khuffaini sunnah. Hukumnya sunnah atau masuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkannya, kecuali tadi penyelisihan dari ahli bidah dan penyelisihan mereka tidak diperhitungkan. Di antara dalil pokok dalam masalah ini, ikhwan, setelah kita tahu itu mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sahabat yang sangat banyak, ikhwan, yang tidak mungkin dengan jumlah yang banyak tersebut mereka bersepakat untuk berbohong atas nama Nabi. Sehingga tingkatan hadis yang paling kuat dari sisi keabsahannya, dari sisi kesahihannya ya hadis mutawatir. Walaupun sebenarnya pembagian mutawatir dan lawannya hadits ahad ini datang dari Mu'tazilah, tetapi digunakan oleh para ulama untuk menghujat mereka. Mereka sendiri yang membagi mutawatir dan ahad. Maka sekarang ditunjukkan ini loh di antara hadits mutawatir yang kalian sendiri juga banyak mengingkarinya. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-mashu 'alal khuffain yaitu hadits Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berwudu, kemudian ketika sudah sampai pada bagian kakinya, ikhwan, maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkehendak untuk melepas khuf Nabi, melayani wudunya Nabi. Kemudian ketika mau sampai pada kakinya ingin dilepas oleh Mughirah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan kedua khufku tadi, tidak usah dilepas karena sungguhnya aku memakainya dalam keadaan kedua kakiku tersebut dalam keadaan suci. Hadis ini, ikhwan, selain menunjukkan tentang disyariatkannya mengusap khuf, juga menunjukkan satu hal penting, yaitu tentang syarat bolehnya seorang mengusap khuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan kedua khuf tersebut karena aku memasukkannya dalam keadaan kakiku sudah suci. Ini syaratnya, ikhwan. Ketika dia memakai khuf, dia sudah dalam keadaan bersuci. Jadi pertama kali mau memakai khuf, dia sudah berwudu terlebih dahulu dengan dengan mencuci kakinya. Dengan mencuci kaki. Karena ini asal dalam wudu, ikhwan, mencuci kaki.
sebagaimana ayat di surat Al-Maidah. Naam. Taib. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian. Ini di rukun yang terakhir adalah mencuci kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, tapi Nabi SAW ketika kakinya mau dilepas oleh Mughirah, ya, khuf yang ada di kaki mau dilepas, Nabi ternyata menyuruh apa? Untuk membiarkannya saja. Kenapa? Karena tadi ketika memakainya sudah dalam keadaan taharah. Maka ini syaratnya. Kalau nanti mau mengusap khuf ketika berwudu, ikhwan, nah, harus dia apa? Sudah dalam keadaan taharah, sudah bersuci dengan wudu yang sempurna dengan mencuci kaki. Nah, baru memakai khuf. Nah, ketika telah memakai khuf, dia boleh, kalau batal kemudian ingin berwudu, maka apa? Maka boleh mengusapnya sebagai pengganti dari mencuci kaki. Nah, tidak perlu dilepas. Tidak perlu dilepas, tapi apa? Cukup mengusapnya. Bagaimana tariqah mengusapnya? Tariqah mengusapnya telah disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama ini berdasarkan pemikiran, berdasarkan apa? Pemikiran belaka, maka tentunya bagian bawah khuf, ya, bagian bawah khuf itu kan yang apa? Yang untuk menapak di tanah, menapak di tempat-tempat kotor. Maka tentunya itu lebih berhak untuk diusap, dibersihkan daripada bagian atas. Nah, padahal Rasulullah SAW ketika mengusap khuf, beliau mengusap bagian atasnya. Nah, sehingga seandainya ini kaki, telapak kaki, dan memakai khuf, tinggal diusap bagian atasnya, tidak perlu bersih, bawahnya tidak perlu dibersihkan. Nah, tinggal diusap bagian atas. Jadi yang diusap dari bagian khuf adalah bagian atas khuf. Dengan sekali usapan berbarengan antara kanan dan kiri. Dan berapa batasan mengusapnya? Selama itu sudah masuk kategori mengusap, maka cukup. Nah, berarti, karena mengusap itu intinya, ikhwan, bukan basahnya tempat yang kita mau usap. Ini perbedaan antara mengusap dan mencuci. Dalam wudu kan ada bagian yang diperintahkan untuk ghusl. Nah, faghsilu wujuhakum. Basuhlah atau cucilah wajah kalian. Berarti kalau perintah untuk ghusl itu yang diinginkan adalah sampainya air di tempat yang diperintahkan untuk dicuci. Kalau yang dicuci itu wajah, maka harus air itu mengenai semua areal wajah. Ada setitik saja tidak terkena air, belum dikatakan sah. Berbeda dengan masah. Nah, ketika bagian kepala, wamsahu bi ru'usikum, diperintahkan masah. Yang namanya masah yang diinginkan adalah yang penting tangan itu digerakkan dalam keadaan ada bagian air yang masih ada di tangan. Nah, yang penting digerakkan. Makanya kalau nggak digerakkan, ikhwan, walaupun kepalanya dibasahi, tidak sah. Misalnya antum berwudu di sungai, berenang di sungai sambil wudu. Nah, berenang di sungai sambil wudu. Nah, ketika mencuci muka, tinggal celupkan saja, sah enggak? Antum nyelam saja dengan meniatkan mencuci muka, gerak-gerakan sini, sah. Karena air sudah mengenai semuanya. Mencuci tangan tinggal gini-gini, sah. Walaupun tidak diusap, karena mengusapnya ini, dalek ini kan hukumnya sunnah. Yang penting air sudah mengenai. Tapi kalau bagian kepala ini tidak sah. Nah, belum sah. Kenapa? Karena pada bagian kepala yang diinginkan adalah masih harus digerakkan.
Tangan ini digerakkan untuk mengusapnya. Bukan basahnya kepala ini tidak. Yang penting ada bagian air yang mengenai kepala dan tangan ini digerakkan. Demikian pula ketika mengusap khuf. Jadi jangan sampai kopoh-kopoh tangannya banyak air, kemudian diusapkan di kaos kakinya, ya akan bau. Nah, baik, apalagi kalau kulit cepat rusak. Tapi yang penting ada air sedikit nempel di tangan, kemudian diusapkan. Nah, karena intinya adalah pengusapan. Ini tata cara mengusapnya. Nah, dari ujung, kemudian diusapkan begini saja. Tidak usah digosok-gosok, tapi mengucap sekali, sudah. Kanan kiri bareng, diusap. Ini di kaki, jangan sampai saya nyontohkan di tangan, nanti dikira di tangan, Pak. Baik. Kemudian pengusapan ini, akhwan, Rasulullah SAW membatasi waktunya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, pembatasan waktu ditetapkan oleh Rasulullah SAW juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam As-Sahih. Nah, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu pengusapan itu 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim, yang tidak safar. Jadi di rumah boleh. Apalagi kalau kita sedang sakit atau lagi musim dingin atau lagi malas nyuci kaki. Karena orang kalau sakit biasanya termasuk bagian berat untuk kena air kan kaki, ya kan. Yang cepat terasa dinginnya itu kaki. Boleh di rumah memakai kaos kaki kemudian nanti diusap di saat berwudu. Tapi syaratnya apa tadi? Di awal memakainya dia sudah posisi berwudu. Sudah kondisi berwudu, sudah kondisi suci, pakai khuf. Nah, baru nanti kalau batal dan ingin wudu, nah di situ dia boleh berwudu ketika bagian kaki cukup dengan mengusapnya. Cukup dengan mengusapnya. Dan ini kalau mukim jangka waktunya sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari pertama kali dia mengusap, bukan dari pertama kali pakai, akhwan. Dari pertama kali dia mengusap. Jadi seandainya seorang berwudu jam 6 pagi, berwudu jam 6 pagi, kemudian dia pakai kaos kakinya, mau berangkat kerja pakai kaos kaki, tadi sudah berwudu dulu. Nah, kemudian batal. Batal jam 7 batal. Tapi dia belum mau wudu. Dia baru mau wudu ketika mau sholat duha jam 10 waktu istirahat misalnya. Dia baru wudu, di situ dia mengusap kaos kakinya. Nah, dari jam 10 inilah mulai hitungan. Nah, karena ada khilaf. Nah, ada yang berpendapat mulai dari awal memakai kaos kaki, dan ini tidak benar. Demikian pula yang mengatakan di awal pertama kali batal, ini juga tidak benar. Nah, tapi awal hitungannya mulai dari mengusapnya, karena yang menjadi inti adalah pengusapan. Jadi hitungannya dari awal mengusap. Berarti dari jam 10 untuk contoh tadi, berarti berakhir sampai jam 10 besok. Sehingga seandainya seorang di jam 9 hari esoknya dia nggak ingin melepas kaos kaki. Nah, mungkin pada sebagian kita akan tidak tergambar kondisi seperti ini, tapi ketika di tempat-tempat yang dingin atau dalam kondisi seorang sakit, butuh seperti itu, kita mengilmuinya, punya ilmunya, sehingga tidak merasa berat ketika berwudu. Nah, tidak merasa berat ketika berwudu. Juga misalnya ketika kita berada di pesawat. Ketika kita berada di bis, di kereta api ingin berwudu, tidak repot-repot. Sebelum berangkat, sebelum naik kereta api, kita berwudu dulu pakai kaos kaki. Nanti di bis bisa qiyamul lail, bisa salat malam, tidak bingung, tidak ada alasan aku tidak dapat wudu. Nah, kenapa? Karena
mungkin kerepotan kalau wudu, nah, terlalu banyak air pakai kakinya juga mau kemana, apalagi kalau di pesawat kakinya harus dinaikkan ke wastafel. Nah, nah ini kadang kalau dicek sama petugas juga kena teguran karena terlalu banyak cipratan air. Tapi kalau sudah pakai kaos kaki, nah, tinggal diusap. Nah, ini fungsinya dipersiapkan sehingga bisa tetap beribadah, tetap menjaga wudunya. Nah, tetap menjaga wudunya. Dan hitungannya tadi, mulai dari awal pertama kali dia mengusap, kemudian dihitung. Kalau 3 hari 3 malam berarti dikalikan saja 3 kali 24 jam. Kalau dia mukim sehari semalam, besoknya kalau sudah sampai jam 10 untuk contoh tadi, berarti tidak boleh mengusap lagi. Tidak boleh mengusap lagi. Tapi bukan berarti batal wudunya, Juan. Misalnya dia sudah berwudu, nah jam 9 di hari esoknya dengan mengusap, masih boleh tidak? Masih boleh ya kan? Kemudian nah, sampai jam 10 dia belum batal. Sampai zuhur belum batal, dia ingin sholat zuhur dengan wudu tersebut, boleh atau tidak? Boleh. Nah, boleh melakukan sholat dengan wudu tersebut. Nah, yang tidak boleh adalah setelah batal kemudian dia mengusap lagi. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Dan mengusap khuf ini, ikhwan, nah, tidak dipersyaratkan khufnya itu harus bagus, harus apa, tidak ada bolongnya, tidak. Bahkan kalau dalam athar, ya khuf para sahabat ya terkadang mereka sudah robek-robek. Menunjukkan seandainya kaos kaki kita di bagian apa, tumitnya sudah bolong, di bagian jari jempolnya sudah bolong, boleh saja diusap. Nah, taib. Yang penting orang melihat masih kaos kaki, masih penutup mata kaki, bukan sekedar apa yang biasa untuk tutup tangan, apa itu namanya, steker saja yang nggak nutupin. Nah, baik. Dan faedah juga, ikhwan, ketika seorang memakai kaos kaki double, mungkin antum nggak ada gambaran, tapi kami dulu di Damaj, nah kaos kaki terkadang 2, 3, satu nggak cukup, satu masih dingin. Nah, beli yang kedua, beli yang ketiga. Nanti kalau beli kaos kaki baru, pokoknya yang baru paling luar. Kenapa? Yang dalamnya sudah bolong-bolong. Dalamnya kadang bolong bagian tumit, yang sana bolong bagian jempol. Nah, double 3. Nah, ini juga. Nah, seandainya seorang sudah pakai kaos kaki double 3, kemudian mengusap di lapisan 3, mengusap di lapisan ketiga, kemudian dia sudah panas ini, siang hari dia kurangi 1, masih boleh tidak ngusap? Masih boleh. Dan ini fatwa Syekh Albani juga masyayikh kita. Nah, kenapa? Karena yang kedua ini, yang di bawah itu sudah masuk dalam hukum diusap. Berbeda kalau kita memakai 1 diusap, kemudian karena dingin dia tambah lagi dengan kaos kaki yang kedua. Nah, kondisi seperti ini tidak boleh mengusap di kaos kaki yang kedua. Kalau ingin usap, lepas dulu kaos kaki yang kedua tadi, baru ngusapnya di yang awal tok. Nah, ini bedanya. Jadi kalau pertama kali sudah mengusap di kaos kaki yang double tadi, maka lapisan bawahnya sudah dihukumi juga dipakai dalam keadaan diusap. Maka ketika dilepas tidak masalah. Lapisan pertama dilepas, dia tetap sah mengusap di lapisan berikutnya. Baik. Dan membatalkan mengusap khuf, ikhwan, beberapa hal. Yang pertama adalah kalau habis waktunya. Kalau sudah habis waktunya maka batal, tidak boleh lagi dia mengusap khuf setelah itu. Nah, jadi harus dilepas, kemudian wudu dengan sempurna dengan mencuci kedua kakinya. Yang kedua, ketika junub. Kalau seorang mengalami junub, tidak bisa dia sekedar mengusap, tapi harus dilepas.
Nah, sebagaimana dalam hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu. Nah, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin lil musafir. Nah, wa yawman wa lailatan lil muqim illa min janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk tidak melepas khuf-khuf kami sepanjang 3 hari 3 malam bagi mukim dan sehari semalam untuk musafir, kecuali kalau disebabkan janabah. Kalau janabah maka wajib untuk melepas khufnya. Dilepas khufnya baru mandi janabah. Tidak bisa. Nah, ketika mandi kakinya tidak dibasahi. Cukup mengusap saja, tidak, tapi harus dilepas. Nah, ini 2 hal yang sangat jelas yang membatalkan mas'alal khuffain. Habisnya waktu, juga yang kedua karena karena janabah. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu pembahasan kita terkait al-mas'u 'alal khuffain yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bahwasanya hal tersebut adalah sunnah. Dan sebagai penutup akhwan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Seorang mencuci kedua kakinya ketika wudu ataukah mengusap khufnya? Terjadi khilaf akhwan. Sebagian ulama mengatakan mengusap khuf lebih utama. Kenapa? Karena itu adalah bentuk penyelesaian terhadap ahli bid'ah. Nah, tayyib, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya juga berpendapat bahwasanya lebih utama mengusap khuf. Kenapa? Karena innallaha yuhibbu an yu'khadha rukhasu. Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk diambil rukhsahnya. Tapi pendapat yang kedua menyatakan tidak. Yang lebih utama tetap mencuci kedua kaki. Kenapa? Karena itu asal dalam wudu. Nah, asal dalam wudu. Adapun pendapat yang ketiga menyatakan dalam masalah ini perincian, dan itu yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Dan itu pendapat yang paling bagus, akhwan. Ibnul Qayyim memerinci, yaitu dalam masalah ini melihat kondisi seseorang. Kalau memang dia dalam kondisi tidak memakai khuf, maka pada saat itu yang utama mencuci kaki. Tidak perlu takalluf memakai khuf kemudian baru mengusapnya. Tapi kalau saat itu memang dalam kondisi sedang memakai khuf, ya, sudah memakai khuf dan sudah memenuhi syaratnya, dia memakainya dalam keadaan taharah, maka saat itu yang utama baginya adalah mengusapnya. Sebagaimana Nabi katakan pada Mughirah, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Naam, barakallahu fikum. Ini sekilas tentang mengusap khuf. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.